Pernah nggak sih teman-teman kemudian merasakan suatu hidup yang hampa gitu, merasakan suatu hidup yang tampaknya tidak bermakna, lalu kemudian kita mencari-cari jawaban tentang apa sebetulnya makna dan tujuan daripada hidup ini gitu. Di dalam video ini kita akan banyak membahas tentang eksistensialisme, absurditas. Dalam hal ini adalah substansi pemikiran dari Albert Camus. Kalau orang-orang Indonesia biasanya membacanya Albert Camus. Tapi sebelum itu, pernah nggak sih teman-teman kemudian merasakan suatu hidup yang hampa gitu, merasakan suatu hidup yang tampaknya tidak bermakna, lalu kemudian kita mencari-cari jawaban tentang apa sebetulnya makna dan tujuan daripada hidup ini gitu. Nah, kalau teman-teman pernah merasakan dan bertanya soal itu, maka seperti itu jualah sebetulnya keresahan dari suatu filsuf besar, peraih Nobel bernama Albert Camus. Oleh beberapa orang, Albert Camus kemudian disebut sebagai seorang eksistensialis, meskipun sebetulnya dia tidak mau dikatakan sebagai seorang eksistensialis gitu. Dia lebih ingin disebut sebagai seorang essayist. Nah, Albert Camus kemudian dilahirkan pada 7 November 1913 dan meninggal pada 4 Januari 1960. Pemikiran Albert Camus oleh beberapa orang diselaraskan sebagai sebuah pengembangan daripada para pemikir dan pemikiran sebelumnya yang berkaitan dengan eksistensialisme. Dalam pandangannya, dalam bangunan berpikirnya, dia banyak sekali dipengaruhi oleh pemikiran Nietzsche, kemudian pemikiran Kierkegaard, pemikiran Sartre, dan bahkan hingga pemikiran dari Karl Marx dan beberapa pemikir-pemikir yang lainnya. Nah, kita tahu dalam teori eksistensialisme, manusia kemudian tidak saja dipandang sebagai objek atau subjek yang berada di dalam dunia, tetapi juga satu subjek yang kemudian mengalami, merasakan, dan memaknai keberadaannya di dunia. Itulah yang kemudian membedakan kita dengan batu. Batu kemudian tidak mampu untuk memberikan makna tentang kemudian mengapa dia berada di dunia ini, mengapa kemudian berada di lingkungan ini, apalagi memaknai kehidupan orang lain. Kemudian Albert Camus ini dalam perjalanannya menggagas apa yang kemudian kita pahami sebagai absurdisme atau absurditas. Absurditas itu sendiri sebetulnya secara definitif ada yang memahami sebagai tidak masuk akal, ada yang memahami sebagai tidak logis, mustahil gitu, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, dalam perjalanan hidupnya dia kemudian pernah masuk di dalam partai komunis gitu, tetapi pada perjalanannya dia mengkritik dan bahkan keluar daripada partai komunis. Nah, kehidupan dan pemikiran Albert Camus ini tentu adalah satu kesatuan jiwa gitu. Apa yang dia alami dalam kehidupan yang membentuk pula pola pemikiran yang ada di dalam pemikirannya, khususnya kemudian kehidupannya yang banyak sakit-sakitan, kemudian jerat kehidupan modern atau kemudian kapitalisme yang begitu mengungkung manusia modern itu, dan kemudian penjajahan yang kemudian dilakukan Prancis di Aljazair, yaitu negara dari Albert Camus itu sendiri. Albert Camus kemudian memandang bahwa setiap kita manusia itu di dalam keadaan apapun itu bisa saja kemudian ditimpa oleh suatu keadaan yang absurd, nggak jelas gitu. Misalnya gini deh teman-teman semua, ada orang yang mencari tujuan hidupnya gitu, saking kemudian dia sibuk untuk mencari tujuan hidupnya, akhirnya dia nggak hidup. Ada banyak orang yang kemudian mencari kesehatan gitu, saking kemudian dia mencari kesehatan sampai-sampai dia sakit karena dia takut, kemudian dia sakit, maka dia kemudian mengatur pola hidup dengan nge-gym, olahraga, dan lain sebagainya. Tetapi dia lupa bahwa ketakutan itu justru sebagian dari penyakit. Nah, akhirnya kemudian
dia olahraga, tetapi pada faktanya dia ditimpa oleh penyakit juga gitu. Kenapa? Karena justru dia tidak bisa keluar dari satu penyakit bernama ketakutan. Nah, begitupun dengan bahwa ada banyak orang yang kemudian mencari makna cinta sampai kemudian dia lupa untuk kemudian mencintai orang secara langsung itu. Karena kemudian dia sibuk dalam hiruk pikuk pemikiran sampai dia lupa untuk merealisasikan rasa cintanya. Nah, menurut Albert Camus, kenapa ini bisa terjadi? Itu karena kemudian ada konfrontasi antara dunia yang irasional, dengan kemudian kehidupan dunia yang real, gitu. Jadi dan kemudian hasrat kita yang begitu mendalam dalam hati kita untuk mencari makna hidup. Nah itu, jadi kemudian kita sebagai manusia mungkin sudah fitrahnya untuk kemudian memaknai kehidupan kita sendiri itu gitu. Tetapi kadangkala semakin kita memaknai hidup, justru kita mengalami sebuah kehampaan. Nah itulah yang kemudian disebut oleh absurditas oleh Albert Camus. Dari mana kemudian rasa absurditas itu berasal? Itu berasal daripada dunia pemikiran yang kemudian berperang atau berkonfrontasi dengan dunia faktual yang kemudian mendesak gitu. Misalnya kemudian dalam dunia pemikiran kita membangun idealita tentang suatu hal, tetapi pada faktanya itu tidak terjadi. Pernah nggak sih teman-teman kemudian membuat planning tentang di hari-hari ke depan mau ngapain gitu, tetapi kemudian pada faktanya itu jarang bisa terjadi gitu. Nah, misalnya kita mendaftar kuliah nih, gitu. Kita daftar kuliah, kemudian kuliah tujuannya untuk mencari kerja, gitu. Tetapi setelah kita kuliah, ternyata mencari pekerjaan itu rumit dan lain sebagainya. Orang-orang mengatakan di idealita kita kemudian dikonstruksi secara sosial oleh orang-orang bahwa semakin orang kuliah, semakin mudah untuk mencari kerja. Lalu kita ikut dalam opini itu, tetapi pada faktanya kemudian kita melihat bahwa orang kuliah pun susah untuk mendapatkan kerja. Pada saat demikian kadangkala kita mengalami suatu kehampaan, kekosongan. Nah, kekosongan itulah yang kemudian disebut oleh Albert Camus sebagai absurditas gitu, yang kemudian berasal daripada konfrontasi antara idealita kita dengan dunia yang praktis di kehidupan sosial. Nah, yang kedua, kemudian itu berasal dari keinginan kita untuk memahami hidup secara mendalam gitu, tetapi kenyataannya ternyata itu tidak bisa dipahami. Nah, tadi tuh sudah dijelaskan tuh, kadang kemudian kita berlomba-lomba gitu untuk mencari teori-teori tentang hidup misalnya, tetapi pada faktanya kita justru kehilangan makna dari hidup itu sendiri gitu. Nah, dalam keadaan demikian, karena kita muter-muter di situ aja gitu, kita kadang-kala justru mengalami suatu kehampaan itu yang kemudian menyebabkan apa yang disebut sebagai absurditas gitu. Nah, penggambaran hidup manusia gitu untuk kemudian menjelaskan tentang apa yang disebut sebagai absurd, keanehan itu oleh Albert Camus kemudian dijelaskan olehnya melalui mitologi Yunani yang kemudian saya pikir para pendengar sudah sering baca tuh tentang mitologi Sisyphus. Sisyphus ini adalah seorang putra raja gitu yang kemudian dikutuk oleh dewa karena tingkah atau dosa-dosa yang dia lakukan gitu. Karena kemudian dia banyak melakukan kesalahan, maka dia dikutuk untuk masuk ke dalam neraka. Nah, satu waktu kemudian Sisyphus ini meminta kepada dewa untuk sesekali dibawa ke bumi untuk merasakan bumi gitu. Nah, ketika dia ada di bumi, justru Sisyphus ini merasakan sebuah keindahan yang dengan keindahan itu dia udah nggak mau untuk kemudian masuk ke dalam neraka. Nah, karena pemberontakan Sisyphus itu, karena ketidakinginan Sisyphus itulah, maka dia dihukum oleh dewa. Nah, hukuman bagi Sisyphus adalah mendorong batu besar itu ke atas puncak untuk kemudian batu itu akan menggelinding kembali ke bawah dan akhirnya kemudian naik kembali ke atas gitu sebagai tugas sampai akhir hayatnya dari Sisyphus.
Kemudian Sisyphus akhirnya berpikir bahwa seandainya kita berada pada ketika kita mendapatkan suatu keanehan hidup gitu, cobaan gitu, atau hal-hal yang berat, tetapi kemudian kita hadapi dengan wajah yang muram, justru kita tidak mendapatkan makna daripada hidup itu sendiri gitu. Maka bagi Sisyphus ya udah santai aja gitu. Kalau kemudian kita mau membawa kembali batu itu sampai naik ke atas kemudian turun ke bawah, ya udah nikmati aja itu sebagai sebuah fakta hidup. Gambaran itulah yang kemudian memberikan suatu pijakan berpikir kepada kita semua bahwa memang ada banyak fakta-fakta hidup yang aneh gitu di kehidupan kita gitu, yang yang seringkali kita harus nikmati dengan biasa aja gitu dan santai-santai aja. Kalau teman-teman pernah baca buku Sampar gitu, itu membicarakan tentang wabah penyakit gitu, itu relevan sekali dengan zaman kita sekarang ini yang sedang kemudian ditimpa oleh COVID-19. Kita melihat bahwa virus ini gitu atau wabah penyakit ini itu sebagai satu keanehan hidup gitu. Kita kemudian mungkin sedang tidur-tidur nyaman gitu, atau kemudian sedang ngopi gitu, tapi tiba-tiba aja ada banyak kabar bahwa si ini udah dapat virus, yang angka peningkatan virus di negara ini sudah semakin meningkat, bla 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 dan lain sebagainya. Itu kan satu hal yang aneh tuh, dalam artian kita tidak pernah mengharapkan suatu wabah, tetapi pada faktanya wabah itu datang gitu. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ya udah, santai aja gitu. Anggap keanehan itu sebagai satu hal yang melekat dalam kehidupan kita dan ya kita harus menikmatinya gitu. Ketika kemudian kita mengalami suatu perasaan aneh gitu biasanya gitu, atau merasakan suatu perasaan absurd gitu, paradoks dengan kehidupan ini, beberapa orang itu menanggapi dengan rasa putus asa gitu. Nah, karena itu kemudian ada banyak orang di kehidupan ini itu yang bunuh diri karena dia mengalami kekeringan makna di dalam dirinya. Dia mengalami krisis identitas, dia nggak mendapatkan jati dirinya. Tuh ada banyak sekali kasus bunuh diri yang itu justru berasal dari dunia modern atau negara-negara maju. Nah, kenapa demikian? Karena mereka kemudian hidup dalam dunia kuantifikasi dan teknikalisasi plus teknologisasi gitu, yang kemudian menyebabkan mereka seakan-akan dirobotisasi, dijadikan sebagai robot gitu, yang kehilangan makna daripada hidupnya. Nah, karena itu perlahan-lahan mereka putus asa dan akhirnya ada banyak yang memilih untuk bunuh diri. Bagi Albert Camus ini bukan suatu solusi untuk kemudian menghadapi suatu kehampaan hidup atau absurditas. Nah, yang kedua, ketika kemudian kita menghadapi suatu absurditas gitu atau keanehan, kadangkala kemudian kita menyandarkan diri kita itu kepada mistifikasi atau sandaran terhadap suatu mencari sandaran gitu. Nah, dalam keadaan pusing, dalam keadaan merasa dunia ini aneh, kadangkala kita menyandarkan diri kepada ideologi, kadangkala kita menyandarkan diri kepada agama, kadang kita menyandarkan diri kepada teori dan lain sebagainya gitu. Nah, padahal kemudian justru seringkali ketika kita menyandarkan diri kepada hal-hal yang demikian, kadangkala kita justru mengalami kebuntuan tentang apa sebetulnya makna suatu kehidupan ini gitu. Maka bagi Albert Camus, putus asa dan kemudian mencari sandaran itu bukan cara terbaik untuk menghadapi keanehan hidup ini gitu. Bukan cara terbaik untuk menghadapi absurditas ini. Lalu bagaimana cara terbaik untuk menghadapi itu? Ya udah, pertama akui aja bahwa kemudian hidup ini tuh aneh gitu. Nah, ada banyak hal yang gak bisa ditebak. Kenapa? Karena kita terkungkung, kita berada dalam suatu penjara ruang dan waktu di mana ya kita hanya bisa mengerti apa yang ada di depan mata kita gitu. Dan kadang-kala kita tidak bisa mengerti apa yang ada di balik ruang dan waktu itu gitu. Jadi ya akui saja bahwa kemudian dunia ini absurd. Dan lebih daripada itu, Albert Camus kemudian memberikan satu rekomendasi bahwa cara kita untuk melawan absurditas itu adalah membentuk makna sendiri dari dalam diri kita tentang apa itu hidup. Nah, makanya tuh ada orang yang kemudian menyatakan bahwa hidup adalah pilihan. Ada yang menyatakan bahwa hidup adalah kemerdekaan.
hidup adalah perjuangan gitu, hidup adalah untuk agama, bla 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 dan lain sebagainya gitu. Ya udah, kita kemudian bentuk aja kemudian tujuan-tujuan hidup kita untuk melawan absurditas itu tanpa kemudian menegasikan tujuan-tujuan hidup orang lain. Untuk kemudian bisa mencari makna gitu dari belenggu-belenggu yang ada di dalam hidup kita ini, maka kemudian kita harus bebas gitu dari segala hal yang menghalangi kemajuan kita untuk memberikan makna hidup. Nah, ada banyak kemudian kita ini yang seringkali terjebak oleh narasi-narasi kita sendiri. Orang mengatakan bahwa saya adalah makhluk bebas. Tetapi kadangkala justru narasinya tentang kebebasan itulah yang memenjarakan dirinya gitu. Nah, akhirnya kemudian dia kalah untuk maju ke depan dan mendapatkan makna hidupnya. Bagi Albert Camus, orang yang kemudian merasa putus asa sampai bunuh diri gitu ketika menghadapi absurditas, baginya adalah seorang pengecut gitu. Tetapi kemudian orang yang kemudian menenggelamkan dirinya di dalam harapan, di dalam harapan itu adalah orang yang bodoh gitu. Nah, jadi ya udah santai aja gitu. Kalau kemudian kita punya harapan, santai gitu, jangan merasa putus asa, tetapi juga jangan ekstrim untuk bergantung kepada kepada harapan-harapan itu sendiri. Nah, teman-teman semua, pemikiran dari Albert Camus ini sangat bisa menjadi suatu refleksi kehidupan kita di abad modern ini yang kemudian syarat dengan reduksi gitu, syarat kemudian dengan alienasi gitu atas daulat teknologi. Kerajaan teknologi itu kadangkala kita terasing daripada dunia kemanusiaan kita itu sendiri gitu, dan kemudian kita mengalami kehampaan hidup. Nah, saya pikir itu yang kemudian bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan tentu para pendengar bisa kemudian untuk mempelajari kembali pemikiran Albert Camus dan menafsirkannya untuk mengkontekstualisasikannya di zaman sekarang. Salam, terima kasih.